Semoga tidak ada yang ketinggalan. Walaupun ada salahnya, saya laksanakan apapun itu. Semua atas kehendak Allah, takdir yang diberikan Allah pada saya. Saya laksanakan, saya jalankan, dan saya pertanggungjawabkan. Salam kejujuran. Kali ini syair lagunya berjudul Antara Kerja dan Istirahat. Enggak ada romantis-romantisnya, tapi itulah yang diberikan Allah kepada saya. Saya terima, saya laksanakan, dan saya pertanggungjawabkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ada waktu yang kita isi 24 jam setiap hari. Kita isi dengan perbuatan, amal ibadah, aktivitas apapun, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kita laksanakan, kita jalankan sesuai dengan kemampuan yang kita punya, sesuai dengan kondisi kita, diri kita sendiri. Kita laksanakan, apapun hasilnya, kita serahkan hanya kepada Allah. Apapun, karena kita percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Kita diberi rezeki, kita belanjakan untuk keluarga, dimasak, dinikmati bersama-sama. Itulah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita dari rezeki yang diberikan, kita berikan, kita masakkan, kita hidangkan untuk keluarga. Apapun hasilnya,
dinilai apapun oleh Allah, itu adalah hak mutlak Allah. Tetapi kita selalu berharap aktivitas kita, ibadah kita sehari-hari, waktu-waktu yang kita gunakan setiap hari, semoga dinilai Allah sebagai satu kebaikan, jalan kebenaran, amal ibadah kebaikan, dan dibalas Allah dengan balasan surga di kehidupan kedua nanti. Dan waktu yang kita gunakan, apabila ada kesalahan, kita memohon ampun segera kepada Allah, introspeksi diri, karena akan kita pertanggungjawabkan. Introspeksi diri, menghisap, menghitung amal ibadah perbuatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, segera memohon ampun, dan semoga Allah memberi kekuatan pada kita untuk menjauh dari perbuatan yang salah dan tidak mengulanginya kembali selama-lamanya. Kesadaran dengan introspeksi diri, dengan menghisap-hisap diri, menghitung-hitung perbuatan yang sudah kita lakukan, memohon ampun kalau salah, dan memohon petunjuk untuk esok harinya bisa berbuat, berjalan, melaksanakan kebenaran, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Saya mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang tidak sesuai, yang melompat-lompat. Dan apabila ada nada-nadanya, penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, itu bukan atas kemauan saya, bukan karena saya ingin mencontohnya atau menyamakannya, tetapi itulah nasib yang diberikan, takdir yang diberikan Allah kepada saya. Saya tuliskan lengkap dengan nada-nadanya, saya nyanyikan dengan nada-nadanya, bahkan saya cobakan menggunakan alat musik walaupun belum persis, belum sama persis seperti suara yang saya keluarkan, tapi saya laksanakan. Takdir dari Allah, satu takdir dari Allah, syair dan nada. Lagu saya nyanyikan dan saya laksanakan. Antara kerja dan istirahat. Tuhan menciptakan waktu malam dan siang. Janganlah sia-siakan dan jangan terbuang. Gunakan sesuai dengan arah tujuan Tuhan. Janganlah dipaksakan dan janganlah berlebihan. Imbangi aktivitas dengan istirahat. Siang untuk bekerja dan malam istirahat. Badan kuat dan sehat pasti akan kau dapatkan. Lelah malas tak terasa dan penyakit dijauhkan. Bekerjalah setiap hari sesuai dengan aturan dan kondisi diri. Disiplin kerja keras, giat gesit dan gugup untuk mencapai cita-cita yang kan dituju. Istirahat bila selesai, lupakan semua tugas kerja hari ini. Duduk atau berbaring, siapkanlah energi untuk pekerjaan yang kan datang esok hari. Apa saja jenis ragam pekerjaan, di dalam rumah atau di luar rumah, sesuaikanlah kondisi dan kemampuan diri, serahkan pada Ilahi apapun hasilnya nanti. Bekerjalah setiap hari
sesuai dengan aturan dan kondisi diri. Disiplin kerja keras, giat gesit dan gugup untuk mencapai cita-cita yang kan dituju. Istirahat bila selesai, lupakan semua tugas kerja hari ini. Duduk atau berbaring, siapkanlah energi untuk pekerjaan yang akan datang esok hari. Jadi walaupun kita diperintahkan untuk bekerja, tetapi juga diperintahkan untuk beristirahat. Ada keseimbangan antara kerja dan istirahat. Setinggi apapun semangat kita untuk bekerja, tapi ada di dalam diri kita yang butuh untuk istirahat. Mata lelah, ngantuk, letih, semangat mulai menurun, kita isi dengan makanan baru. Sel-sel yang rusak, sakit, mati, terbuang karena diisi dengan makanan baru. Tumbuh sel-sel baru, semangat lagi. Kapan akan terjadi hal yang demikian? Kembalinya semangat baru. Beristirahatnya sel-sel tubuh kita, sel mata, sel jantung, sel darah, sel otak, berpikir terus. Itu akan terjadi pada saat kita istirahat. Istirahat yang paling bagus adalah tidur. Lepaskan semua pekerjaan, tinggalkan semua pekerjaan, tidak dipikirkan lagi kalau sudah sampai di rumah. Urusan pekerjaan kita selesaikan di tempat kerja. Selama waktu bekerja, maksimalkan segala urusan pekerjaan. Jam 7 sampai jam 4. Kita bekerja, di tengah-tengah ada istirahat, kita istirahat, cuci muka, makan, sholat, istirahat, tiduran sesaat. Khawatir terlewatkan jam kerja, pakai alarm. Zaman sekarang segalanya tersedia. Masih ada setengah jam setelah makan, istirahat sebentar, tidur-tiduran di kursi tempat kerja, atau ada ruangan tersendiri, bisa berselonjor, kaki diluruskan, atau peregangan sedikit, sehingga semangat kita untuk bekerja kembali tumbuh, badan rasanya kuat, sehat, bersemangat melanjutkan pekerjaan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Selesai, rapikan semua pekerjaan. Sampai di rumah, tinggalkan semua barang-barang, tinggalkan semua pekerjaan, tidak dipikirkan lagi. Bertemu keluarga, bertemu dengan anak, bermain, beristirahat sesaat. Begitu malam tiba, tidur, mengingat kembali, introspeksi diri, apa yang sudah dilakukan saat bekerja, ataupun ketika di luar pekerjaan. Sebelum berangkat bekerja mungkin ada hal-hal tertentu yang dilakukan dulu. Begitu bekerja dan setelah bekerja berkumpul dengan anak-anak, atau hal-hal kegiatan apa, olahraga atau apa. Jadi ada keseimbangan antara bekerja dengan istirahat, sehingga otak kita selalu fresh untuk bekerja, semangat baru, tidak diforsir. Bahkan ada sebagian yang hanya tidur 2 jam sehari, 3 jam sehari. Kenapa? Karena pekerjaan, menganggap sebagai, memandang pekerjaannya itu dengan
profesionalitas. Yaitu boleh-boleh saja bagi mereka yang sanggup seperti itu. Tetapi ingat, sel-sel tubuh kita, sel mata ngantuk, sel otak kecapean, sel jantung yang selalu memompa darah, dipompa darahnya untuk tetap bekerja, mungkin pakai vitamin atau minuman semangat, minuman suplemen, apapun, dan menganggap dirinya tetap bersemangat, kuat bekerja, terus. Dan kita Allah memberikan jalan untuk itu bagi mereka. Diberikan jalan, kausalitasnya, membuat dia untuk tetap bekerja dan bersemangat terus bekerja. Tapi ingat, tubuh kita punya keterbatasan. Otak ada letihnya, mata ada ngantuknya, seluruh tubuh, sel-sel persendian ada capeknya. Jadi kita juga harus memikirkan diri kita sendiri, tidak hanya diforsir untuk bekerja. Walaupun ada suplemen-suplemennya, tetap semangat. Tapi ingat, tubuh kita butuh istirahat, diseimbangkan. Kalau sudah dewasa mungkin minimal sehari itu 5-6 jam untuk istirahat, untuk tidur. Secara kesehatan begitu katanya 5-6 jam. Tapi ada yang sanggup hanya 3 jam. Begitulah takdir untuk dia. Tapi berjalannya waktu, ibaratnya itu onderdil dipaksa jalan dengan kecepatan tinggi, lama-lama mesinnya panas, aus, harus diganti, istirahat bekerja. Sekian hari, seminggu, 2 minggu belum sembuh, sebulan belum sembuh, kepikiran pekerjaan yang tadi ditinggalkan. Profesionalitas saya kurang saya sakit. Nah, untuk mencegah jangan sampai sakit, walaupun itu semua atas kehendak Allah, tapi kita berusaha menyeimbangkan antara jam kerja atau pekerjaan kita dengan jam istirahat. Diri kita ini butuh waktu untuk diistirahatkan, sehingga menumbuhkan sel-sel baru dan membuang sel-sel rusak, sel kulit mati, atau virus-virus yang ada di dalam tubuh kita terdorong dengan makanan baru, terbuang melalui pembuangan, melalui keringat, buang air besar, buang air kecil, sehingga tubuh kita itu selalu bersih. Mesin pengolah pencernaan dan aliran darah kita berjalan lancar, sehingga akan mengurangi resiko untuk sakit. Jadi tidak dipaksakan demi profesionalitas, tapi diseimbangkan antara istirahat diri dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, kira-kira begitu syairnya. Seimbangkan antara kerja dengan istirahat demi mendapatkan semangat baru, sambil duduk berbaring untuk persiapan energi esok hari, semangat baru. Kalau cukup istirahat kita, seimbang antara pekerjaan dengan istirahat, istilahnya orang kesehatan, akan memperpanjang usia sehat. Memperpanjang usia kesehatan diri. Memperpanjang umur pada akhirnya. Kira-kira seperti itu ya.
Saya bukan seorang dokter, tapi yang jelas antara pekerjaan dengan waktu istirahat diseimbangkan, dijaga. Jangan sampai diforsir sehingga menimbulkan sakit atau penyakit. Kalau sudah sakit, otomatis usia sehat kita berkurang, kemungkinan usia hidup juga bisa berkurang. Ya, semoga kita bisa tetap melaksanakan 1. Kejujuran, 2. Disiplin, 3. Kerja keras, 4. Kesetiaan. Kita terapkan pada diri kita sendiri, kita kembangkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai dari kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.